Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan asuhan keperawatan gerontik, melanjutkan dari materi sebelumnya yang sudah disampaikan sebelum UTS terkait dengan asuhan konsep keperawatan gerontik. Konsep lansia, proses penuaan dan segala macamnya sudah dibahas pada saat sebelum UTS. Selanjutnya kita lihat dulu pengertian dari asuhan keperawatan genetik itu merupakan rangkaian kegiatan proses keperawatan mulai dari pengkajian, menganalisa suatu masalah kesehatan atau keperawatan, membuat diagnosa keperawatan, membuat perencanaan, melaksanakan perencanaan atau disebut dengan implementasi, serta melakukan evaluasi. Tujuan dari pelaksanaan asuhan keperawatan genetik itu yaitu agar kelompok khusus lansia dapat melakukan kegiatan sehari-harinya secara mandiri, kemudian lansia mampu mempertahankan kesehatan serta kemampuannya, membantu mempertahankan serta membesarkan daya hidup atau semangat hidup kelompok khusus lanjut usia, menolong dan merawat kelompok khusus lansia, merangsang petugas kesehatan untuk dapat mengenal dan menegakkan diagnosa yang tepat. Kemudian selanjutnya untuk mencari upaya maksimal agar klien lanjut usia yang menderita suatu penyakit atau gangguan masih dapat beraktivitas. Itu tujuan dari pembuatan asuhan keperawatan gerontik. Formatnya, asuhan keperawatan gerontik itu dalam tatanan klinik menggunakan asuhan KMB, kemudian kalau dalam tatanan konteks keluarga menggunakan asuhan keperawatan keluarga. Jadi formatnya merupakan gabungan karena kondisi lansia cenderung mempunyai masalah kesehatan yang hampir mirip dengan ASKAP KMB dan tidak terlepas dari fungsi keluarga dan komunitas, jadi teradopsi dari asuhan keperawatan keluarga. Kemudian tujuan berikutnya adalah pertolongan pada lansia untuk memberikan bantuan, membimbing, pengawasan, serta perlindungan. Fokus ASKEP-nya meningkatkan kesehatan lansia, mencegah penyakit atau preventif, mengoptimalkan fungsi mental, mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Sasaran untuk ASKEP ini adalah kelompok khusus lansia yang berada di keluarga, sebagai individu atau kelompok, juga kelompok masyarakat dalam bentuk posyandu lansia, atau karangwerda atau pantiwerda. Proses keperawatan lansia mulai dari pengkajian, diagnosa, rencana tindakan, implementasi sampai dengan evaluasi. Pendekatan yang dilakukan dalam perawatan lanjut usia, pertama pendekatan fisik. Pendekatan fisik ini lebih mendasar memperhatikan untuk membantu lansia untuk bernafas dengan lancar, makan minum, melakukan eliminasi, kemudian tidur, menjaga sikap tubuh dalam waktu berjalan, kemudian mampu duduk, merubah posisi tiduran, beristirahat, kebersihan diri, memulai dan menukar pakaian, mempertahankan suhu badan, melindungi kulit dan kecelakaan. Kemudian yang kedua, pendekatan psikologis. Penting untuk mengadakan pendekatan edukatif pada lansia. Perawat dapat berperan sebagai supporter, interpreter terhadap segala sesuatu yang asing, sebagai penampung rahasia yang pribadi dan sebagai sahabat yang akrab. Kemudian perawat juga hendak memiliki kesabaran dan ketelitian dalam memberikan kesempatan dan waktu yang cukup banyak untuk menerima berbagai bentuk keluhan agar para lansia merasa puas. Lalu untuk pendekatan psikologis juga, perawat harus selalu menegakkan prinsip triple, yaitu sabar, simpati, dan servis. Selanjutnya, pendekatan sosial, mengadakan diskusi, tukar pikiran, dan bercerita merupakan salah satu upaya perawat dalam pendekatan sosial. Memberi kesempatan untuk berkumpul dengan sesama lansia, berarti menciptakan sosialisasi mereka. Jadi pendekatan sosial merupakan suatu pegangan bagi perawat bahwa orang yang dihadapinya adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Selanjutnya pendekatan spiritual, perawat harus bisa memberikan ketenangan dan kepuasan batin dalam hubungannya dengan Tuhan atau agama yang dianutnya dalam keadaan sakit ataupun mendekati kematian. Dalam menghadapi kematian, setiap klien lansia akan memberikan reaksi yang berbeda, tergantung dari kepribadian dan cara dalam menghadapi hidup. Umumnya, pada waktu kematian akan datang, agama atau kepercayaan merupakan faktor penting sekali. Kalau dilihat dari pendekatan keperawatan lansia ini mencakup complicated mulai dari fisik,
psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi kalau nanti teman-teman melakukan pengkajian atau pendekatan kepada lansia, itu tidak bisa memilah atau memisahkan hanya fisik saja tanpa memikirkan dari psikologisnya atau sebaliknya. Hanya psikologis saja tanpa melihat kemampuan fisik. Begitupun juga dengan sosial. Karena sosial dan spiritual itu membangun mental dari lansia yang sedang menjalani proses di masa akhir kehidupan. Proses asuhan keperawatan yaitu pengkajian dari aspek fisik, psikis, sosial, spiritual melalui wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik. Tujuannya menentukan kemampuan lansia dalam memelihara diri sendiri, melengkapi data dasar untuk membuat rencana keperawatan, memberikan waktu pada lansia untuk berkomunikasi. Pengkajian lansia melibatkan keluarga, kemudian melibatkan panti atau masyarakat. Kalau keluarganya tinggal dengan lansia tinggal dengan keluarga, berarti kita harus melibatkan keluarga. Ada beberapa pertanyaan yang kita harus mengklarifikasi apakah jawabannya itu betul atau diragukan. Terkait dengan lansia itu mempunyai penurunan daya ingat dan penurunan kemampuan untuk berkomunikasi. Ketika lansia ini tinggal di masyarakat atau ada kelompok lansia khusus, misalkan mahasiswa mengkaji lansia pada Posbindu atau mahasiswa mengkaji lansia pada Panti Werda. Itu fungsinya juga berbeda, sehingga teman-teman harus menanyakan penanggung jawab kelompok lansianya yang memang dia mengetahui kondisi sehari-hari dan kebenaran dari data yang kita peroleh. Secara pengkajian fisik, kita mewawancara terkait pandangan lanjut usia terhadap kesehatannya, kegiatan yang mampu dilakukan lanjut usia, kegiatan lanjut usia merawat diri, kekuatan fisik, kemudian kebiasaan makan, minum, istirahat, dan buang air besar air kecil, kebiasaan gerak badan atau olahraga atau senam lansia, kemudian perubahan fungsi tubuh yang sangat bermakna yang dirasakan, kebiasaan lanjut usia dalam memelihara kesehatan, dan kebiasaan dalam meminum obat, kemudian masalah kesehatan seksual yang dirasakan oleh lansia. Selanjutnya, pemeriksaan fisik dilakukan dengan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi untuk mengetahui perubahan fungsi sistem tubuh. Pendekatan yang dilakukan dalam pemeriksaan fisik adalah head to toe dan sistem tubuh. Teman-teman boleh memilih mana yang paling efektif, apakah melakukan head to toe atau melakukan per sistem tubuh, sesuai dari kebutuhan yang ingin teman-teman dapatkan. Selanjutnya, pengkajian psikologis adalah beberapa pertanyaan untuk melihat apakah lansia ini dalam kondisi stabil secara psikologisnya atau mengalami tekanan atau penurunan. Di sini kita akan mengetahui apakah mengenal masalah utamanya. Lansia merasakan nggak apakah dia ada perubahan-perubahan atau masalah yang lain. Bagaimana sikapnya terhadap proses penuaan? Apakah dia menerima proses penurunan fungsi dari tubuhnya karena proses penuaan, atau dia merasa denial, atau bahkan mungkin lansia ini tidak mau, sehingga dia selalu berupaya untuk merasa saya bukan lansia. Apakah dirinya merasa dibutuhkan atau tidak? Ini secara psikologis, teman-teman. Banyak lansia yang tadinya mempunyai jabatan pekerjaan, sehingga pada saat lansia tidak pernah dilibatkan diskusi, itu akan merasa penurunan fungsi ego dirinya, sehingga dia merasa bahwa saya tidak dibutuhkan karena tidak pernah dilibatkan dalam diskusi apapun. Lalu selanjutnya, apakah memandang kehidupan dengan optimis? Lansia cenderung memikirkan tentang kematian, karena secara fisiologis atau secara normalnya lansia itu masuk di tatanan kehidupan masa akhir kehidupan yang menjelang kematiannya lebih dekat, sehingga jarang sekali lansia yang mempunyai kehidupan berpandangan yang optimis. Jadi lebih banyak cenderung ke arah berpikirnya adalah kematian. Selanjutnya kita akan mengkaji bagaimana menghadapi stres yang dialami. Ini stres terkait dengan kondisi ketidakmampuan fisik, stres terkait dengan perilaku orang lain di sekitar, stres dalam mengkondisikan mental dirinya sendiri. Apakah mudah dalam menyesuaikan diri? Nanti kita lihat apakah lansia ini bisa menerima kondisi penurunan fungsi tubuhnya atau tidak.
Apakah lansia sering mengalami kegagalan? Ini juga penting dikaji karena terkait dengan coping lansia dalam mengalami kegagalan. Cenderung ketika lansia itu mempunyai kehidupan yang aktif di masa mudanya, kemudian sedikit demi sedikit akan mengalami penurunan fungsi, akan ada beberapa hal yang awalnya dia biasa melakukan, kemudian dia mengalami penurunan sehingga tidak bisa melakukan. Hal ini akan mengakibatkan kondisi yang menurut mereka itu adalah kegagalan. Padahal secara fisiologis itu adalah normal, karena nggak mungkin lansia bisa lari sekian kilometer per menit, itu nggak mungkin kan, karena fungsi muskuloskeletalnya dia sudah mengalami penurunan fungsi. Apakah harapan pada saat ini dan akan datang? Kita perlu mengkaji bagaimana harapan yang diinginkan lansia dalam kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Kemudian pada pengkajian psikologis, kita akan mengkaji fungsi kognitif, daya ingat, proses pikir, alam perasaan, orientasi, dan kemampuan dalam menyelesaikan masalah. Kita akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait apakah dia masih mengingat nama presiden siapa, nama presiden kedua siapa, lahir tahun berapa, terus kemudian sekarang tinggal di kota mana. Nah, itu kita perlukan untuk melihat apakah dia mempunyai fungsi psikologis yang masih sesuai, kognitifnya masih bagus atau tidak. Pengkajian sosial ekonomi, kita perlu tahu sumber keuangan lansia itu dari mana. Apakah mereka masih mempunyai sumber penghidupan sendiri? Misalkan lansia ini punya pensiunan, berarti kan lansia masih punya uang sendiri. Tapi ada beberapa lansia yang memang tidak berpenghasilan, berarti kita harus tanyakan siapa yang menanggung beban keuangan atau kehidupan untuk lansia tersebut. Selanjutnya, apa kesibukan lanjut usia dalam mengisi waktu luang? Ketika dia sendirian, ketika dia tidak kegiatan dalam waktu orang-orang yang hektik dengan kesibukannya masing-masing, apa yang dia lakukan? Dengan siapa dia tinggal? Ini penting sekali. Apakah dia tinggal dengan keluarganya sendiri atau di panti? Nah, ini perlu diketahui terkait dengan apa yang dia lakukan sehari-hari. Beberapa masyarakat Indonesia berpikir bahwa kalau lansia itu cenderung harus tinggal dengan keluarganya, misalnya dengan anaknya atau dengan saudaranya. Kita perlu tahu apakah ketika dia tinggal dengan saudaranya itu dia mendapatkan haknya atau tidak, dia mendapatkan perhatian atau tidak, atau dia hanya sekedar ada yang menemani tapi tidak difungsikan sebagai ada orang. Itu perlu diperhatikan juga. Sehingga kalau misalkan kita bergeser pandangan dari orang-orang Jepang sana, kenapa lansia itu cenderung dititipkan di panti werda? Karena ketidakmampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sini terkait dengan apakah mendampingi atau tidak, memberikan perhatian atau tidak, ngajak ngobrol atau tidak membiarkan lansia sendirian di rumah, itu juga perlu diperhatikan, karena ketika lansia sendirian itu pun bukan hal yang nyaman. Kemudian kegiatan organisasi apa yang diikuti oleh lansia? Kalau sekarang banyak lansia yang terkait dengan pengajian mungkin ya, atau organisasi kepengurusan penduduk kayak RT RW, itu kita perlu tahu karena itu bisa melihat dari fungsi aktualitas diri lansia. Bagaimana pandangan lansia terhadap lingkungannya? Berapa sering lansia berhubungan dengan orang lain di luar rumah? Siapa saja yang biasa mengunjunginya? Seberapa besar ketergantungan lansia? Apakah dia bisa mandi sendiri, makan sendiri, berkunjung ke beberapa tempat sendiri? Itu perlu diperhatikan. Apakah dapat menyalurkan hobi atau keinginan dengan fasilitas yang ada? Mungkin ada beberapa lansia yang punya hobinya merajut, menggambar, menanam bunga, atau memasak, atau mengurus hewan gitu. Nah, itu perlu difasilitasi, terutama untuk lansia yang tinggal sendirian di rumah. Itu perlu difasilitasi sehingga lansia tidak sendiri merasa stres dengan kesendiriannya, tapi dia harus menyalurkan hobinya sehingga tidak merasa kesepian dan dia tidak akan merasa ditinggalkan. Spiritual ini terkait dengan kepercayaan dan proses ibadah. Apakah secara teratur melakukan ibadah sesuai dengan keyakinan agamanya?